Hai teman-teman yang menonton video ini, tolong ya bantu saya filarkan dan share ke teman-teman yang lain. Karena zaman sekarang ini no filar, no justice. Saya Sherly, saya mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan suami saya Roland dan ibu mertua saya Lili Kamso. Nah ini tuh kakak saya Yanti. Jadi nasibnya ini sungguh miris ya guys. Niatnya dia baik, mau membantu saya yang habis dipukul oleh suami saya. Tapi malah dia itu yang menjadi korban penganiayaan dan pengeroyokan oleh suami saya Roland dan ibu mertua saya Lili Kamso pada tanggal 5 April kemarin di Jalan Royal nomor 88 AF Komplek Cemara Asri, Medan. Nah ini tuh ada bukti foto-foto mamarnya ya guys. Ini ya teman-teman, ini lengan sebelah kiri saya yang dipukul dengan gagang sapu oleh Lili Kamso. Nah ini telapak tangan saya yang sebelah kanan yang memar akibat diinjak oleh Roland. Ini lutut sebelah kanan dan ini lutut sebelah kiri yang memar bengkak akibat ditendang. Dan ini juga sama, betis sebelah kiri. Betis sebelah kiri juga memar akibat ditendang oleh Roland. Dan ini bukti foto-foto mamar saya di bagian leher akibat saya dicekik oleh suami saya 2 kali. Ini di lengan kan. Ini di lengan kanan. Ini juga di lengannya di sebelah kanan. Nah yang ini tuh di pinggul belakang bagian kiri. Foto-foto ini diambil oleh pihak kepolisian Polda ya teman-teman. Dan ini juga di betis sebelah kiri. Ini zoomnya, ini bengkaknya sebesar ini guys. Ini di dekat mata kaki sebelah kiri juga. Dan ini tuh di telapak kaki akibat diinjak oleh suami saya. Nah jadi sebenarnya setelah kejadian selesai, kami itu sudah berdamai secara kekeluargaan dengan orang tua kami dan paman suami saya yang bernama Akyet. Dan kami juga sudah bersalam-salaman tanda perdamaian. Akan tetapi 3 hari setelah kejadian, tepatnya di tanggal 8 April, rumah kakak saya ini didatangi oleh 5 orang polisi dari Polrestabes Medan yang menjemput paksa kakak saya tanpa SOP Perkapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana dan langsung ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 9 April atas laporan penganiayaan terhadap ibu mertua saya Lili Kamso dan dijerat pasal 351 ayat 1. Dan akhirnya kakak saya ini harus mendekam di penjara selama berbulan-bulan tanpa adanya proses apapun. Dan penangguhannya ini juga ditolak oleh penyidik. Padahal kakak saya ini mempunyai 2 orang putri yang masih di bawah umur, yaitu 4 dan 10 tahun. Coba kalian bayangkan ya guys, kakak saya ini korban penganiayaan dan pengeroyokan, tetapi malah dia yang dipenjara. Ini juga ada bukti foto kedua, di mana kakak saya itu ditendang oleh suami saya dan dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Ini ya teman-teman, ini muka saya dan kalian juga bisa melihat kedua lutut saya ini memang benar-benar ditendang oleh Roland. Dan ini juga bukti saya pernah dirawat di Rumah Sakit Bayangkara selama 9 hari 8 malam. Ini saya zoom, saya besarkan. Nah lihat juga kelihatan kan teman-teman, 2 lutut saya yang memar dan bengkak ini. Saya mengalami komplikasi akibat dianiaya oleh Roland. Gejalanya demam tinggi, muntah-muntah dan juga meriang. Dan harus diinfus selama 8 malam dan baru dicabut infusnya di hari ke-9. Semua upaya hukum juga sudah kami tempuh. Bahkan kami juga sudah memasukkan berita ini ke beberapa media sosial. Dan kami juga sudah melapor balik. Awalnya suami saya hendak melapor ke Polrestabes Medan. Tetapi laporan kami malah ditolak oleh pihak Polrestabes dan terpaksa suami saya melapor balik ke Polda Sumut. Tetapi ujung-ujungnya terakhir laporan kami juga ditarik ke Polrestabes. Dan sampai sekarang sudah jalan 5 bulan, belum ada kejelasan sampai di mana proses pelaporan kami terhadap terlapor Roland dan Lili Kamso. Dan terlapor berdua pun sampai sekarang belum dilakukan penahanan oleh pihak kepolisian. Dan mereka juga sama sekali belum menyerahkan bukti rekaman CCTV asli dan full kepada pihak kepolisian.
Padahal di setiap rumahnya, di setiap lantainya itu terpasang CCTV yang merekam dari jam saya mulai masuk ke rumah mereka dan dikunci dari dalam oleh Ibu Lili Kamso. Saya sendiri yang masuk dan kami berdua dianiaya dan dikeroyok oleh Roland dan Lili Kamso pun terekam semuanya sampai ke perdamaian salam-salaman dengan pamannya Roland pun terekam. Tapi sedikit pun belum pernah diserahkan ke pihak kepolisian, bahkan kepolisian pun belum pernah menyita DVR dari CCTV-nya. Hal ini jelas membuktikan siapa teman-teman yang bersalah dalam kasus ini. Kami bertanya-tanya ya teman-teman, di manakah keadilan dan hukum di Indonesia ini? Apakah hukum di Indonesia ini milik orang kaya teman-teman? Sehingga yang mendapat atensi dari pihak kepolisian itu tidak bisa ditangkap sampai sekarang. Jadi teman-teman, saya juga sudah sering mengalami KDRT. Ini bukan pertama kalinya. Dan seperti biasa, saya selesaikan secara kekeluargaan. Jadi semua bukti foto memar-memar saya yang dahulu sebenarnya ada di handphone lama saya yang ini. Tetapi sudah dihancurkan, sudah dibanting sampai begini. Jadi nggak bisa dibuka lagi oleh suami saya di malam kejadian sebelum tanggal 5 April itu. Jadi saya juga sudah melapor ke Polda Sumut pada tanggal 9 April dan sampai sekarang sudah 5 bulan lebih sudah naik ke tahap SPDP. Jadi saya berharap kepada pihak kepolisian Polda Sumut agar bisa segera melakukan penangkapan terhadap suami saya demi tegaknya keadilan di negeri Indonesia tercinta ini. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Tolong bantu saya vilarkan dan share supaya kedepannya tidak ada lagi kasus kekerasan dalam rumah tangga dan penganiayaan terhadap kaum wanita. Stop kekerasan terhadap kaum wanita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Bye-bye.